Nama saya Didin, saya di Hadar vokal. Nama saya Rizky Bijar Gumilang, biasa disebut Marjo. Halo, nama saya Wildan Akbar. Saya di Hadar ini posisinya di basis. Perkenalkan, nama saya Habib Riza Putra. Saya biasa dipanggil Habib. Di Hadar saya pegang gitar, supporting gitar, biasa dipanggil rhythm. Nama saya Ferry, biasa dipanggil Welly. Di Hadar saya sebagai drummer. Halo, nama saya Lutfi, saya pemain cadangan di formasi klub debit kecamatan ini. Keseharian saya mengasuh anak dan menjalankan usaha bersama istri dalam bidang pakaian, lebih tepatnya ke pakaian wanita ya. Untuk kesibukan sehari-hari, biasanya jaga-jaga toko, jaga skor. Kebetulan saya punya usaha distro kecil-kecilan. Terus tiap minggunya biasanya main motor trail. Mungkin terakhir-terakhir ini karena istri saya hamil 8 bulan, saya harus diam di rumah dulu. Untuk kesibukan sehari-hari, saya sama dengan teman-teman yang lain berusaha berdiri di kaki sendiri ya. Jadi membuka usaha kedai STMJ kecil-kecilan dan ada terima beberapa desain dari orang-orang yang mau membutuhkan jasa saya. Kesibukan sehari-hari, pagi kerja, sore pulang, menghabiskan waktu sama anak istri, malam nyempetin waktu untuk sekedar denger musik atau mainkan alat musik. Untuk biasa saya kan namanya kerja di peternakan ya, jadi kalau libur saya seminggu sekali. Jadi tiap harinya saya di mes. Gitu. Kesibukan sehari-hari seperti ini normal aja ya, kerja, gambar juga, ilustrator, malah kayak sih gitu. Paling juga main sama anak istri. Juli, kalau nggak salah Juli 2012 itu kita pertama main itu di Pasuruan. Awal mula tongkrongan di Vinet. Dulu saya di band pertama saya, band sebelumnya itu di band Anti System. Kemudian anak-anak itu nongkrongnya di tempat saya di warnet dulu ya. Akhirnya terbentuklah Hadar, saya, Welly, Yoga sama Parjo. Sebenarnya kalau sejarah itu saya kurang tahu pasti karena awalnya dulu waktu tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2010 itu gabung, diajak main band sama Mas Didin. Kebetulan dulu namanya sebelum Hadar itu Anti System. Kalau berdirinya Hadar itu saya kurang tahu pasti kapan dan tepatnya di hari apa. Cuman ya waktu itu kita jalanin aja dulu, main di sana, main di sini. Ya nggak nyangka lah sampai kita buat 2 album. Sebenarnya di Hadar sih yang saya tahu, saya juga bukan personil ini. Awalnya saya dulu diajak Didin buat ini nerusin Anti System waktu itu ya. Waktu itu Anti System sempat main berapa kali ya, lupa berapa kali, 1 kali kayaknya. Sempat main 1 kali sebagai Anti System waktu itu. Terus kita mikir sebagian besar mungkin yang personil asli Anti System waktu itu cuma si Didin,
dan yang lainnya personil baru personil baru waktu itu. Jadi kita mikir mungkin kenapa nggak bikin band baru aja gitu. Akhirnya teman-teman lain juga sepakat buat mending bikin nama baru gitu. Kita browsing cari nama, sempat ada beberapa opsi nama juga waktu itu. Di antaranya nama lain dari ini Riot Dog, waktu itu ada Riot Dog namanya Canelos kalau nggak salah. Jadi si Riot Dog ini kita ambil karena waktu itu kita ini terkesan dengan sosok si Riot Dog ini, seekor anjing yang selalu ikut demo, selalu hadir di antara demonstran waktu itu. Akhirnya kita sempat juga mikir buat nama Canelos, tapi ternyata ini Canelos kalau waktu itu yang kita tahu dia artinya emang manis kalau nggak salah waktu itu. Ya mungkin kita agak sedikit kurang cocok, kita browsing lagi, cari nama lagi, ketemulah nama Hadar. Ya Hadar sendiri berarti menghujat, kalau kata dasar hujat. Jadi awal mula masuk Hadar, waktu itu sebelumnya saya ya ikut sebagai teman-teman kru hura-hura lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus ada Mas Yoga itu basisnya keluar dari Hadar, terus kebetulan saya disuruh mengisi sementara. Ternyata chemistry-nya dapat, saya lanjut terus. Kira-kira itu tahun 2014 kalau nggak 2015 kalau nggak salah ya. Kalau album itu ada satu, yang kemarin itu tahun 2015 itu Reluar ya. Kalau pertama kali kita mengeluarkan EP yang berjudul Stop the War, dirilis oleh Rock and Terror Mas Wijaya Malang. Dan kalau split itu ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 ya, sama yang iya 2 kayaknya. Splitnya itu 2 sama band dari luar Swiss, kalau nggak salah Swiss Elizabeth, sama split sama band dari Jakarta itu Propagatus. Kalau yang split dari yang split sama band Swiss itu sama band Elizabeth itu digarap oleh Kung Jakung, Klub Racun, Kung Keras Kepala. Rekodnya berapa sebenarnya? Apa ya? Perompak Shop, dirilis oleh Perompak Shop. Kalau yang Propagatus itu dirilis oleh teman saya sendiri itu, anak Jakarta itu ya, vokalnya Propagatus. Lirik itu kebanyakan di beat ya. Di beat itu emang kebanyakan itu ya perang dunia kedua khususnya. Kalau akhir-akhir ini ya dari itu liriknya tentang lingkungan. Kalau yang album baru itu tentang lingkungan, sama single baru itu tentang lingkungan. Kalau lirik yang paling saya suka dan paling saya semangat ketika membawakannya itu ya Fuck You Tai Babi itu sih. Karena pembawaannya itu seperti kita banget, dimana ada orang-orang yang ngejat sesuatu yang salah dari kita. Ya Anda nggak tahu apa yang sebenarnya yang kita hadapi, jadi nggak usah sok tahu. Fuck You Tai Babi.
Kalau dulu semasa masih belum menikah itu longgar waktu saya, jadi gampang untuk main sana kemari, tinggal menyesuaikan teman-teman. Kalau sekarang kan ada istri, ada anak, jadi sedikit, ya bukan sedikit sih, emang agak sulit gitu menyesuaikan jadwal sama teman-teman. Kebetulan kalau mengatur waktu itu tergantung dari pribadi masing-masing, personal masing-masing. Jadi gimana caranya ketika punya kewajiban yang lebih penting itu harus didahulukan terlebih dahulu. Jadi kalau aku pribadi, karena pada waktu bergabung dengan Hadar itu masih zaman-zaman kuliah, jadi gampang aturnya. Apalagi kalau kuliah itu kan hari Sabtu dan Minggu itu kan libur gitu. Jadi mainnya itu kebanyakan hari Sabtu dan Minggu. Kalau untuk saat ini kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Yang penting kita jalanin aja dulu. Yang penting kita latihan dulu. Kita mengingat memori-memori dulu, mengingat lagu-lagu yang lama-lama. Jadi chemistry itu dapat kembali gitu. Jadi burningnya dapat. Kalau mengatur waktu antara band dan kesibukan sehari-hari, sebenarnya kalau band sama kesibukan yang ngatur itu bukan saya. Nah, soalnya kita perlu janjian dulu kapan waktu ketemunya sama teman-teman, kapan waktu kadang latihan sama teman-teman. Namanya juga punya kesibukan masing-masing ya dari personil, jadi saya nggak bisa nentuin. Cuma kalau untuk kesibukan saya sama teman-teman atau personil dalam band itu, ya di seminggu sekali itu kadang saya pulang ke rumah, ke kampung halaman, ketemu sama teman-teman, sama Upi, sama Mas Didin. Kalau membagi waktu antara kesibukan saya sama bermusik, ya I can't live without music, cari Upi. Soalnya ya tiap hari saya sekedar dengerin musik, dengerin materi, buat materi, atau sekedar kalau masa sini kejerang-kejerang gak jelas, kata istri saya itu. Pada dasarnya saya ngeband juga dari awal karena memang hobi waktu itu, kemudian ngerasa passion di situ, jadi ya mau nggak mau kesibukan yang mengalah sama band-bandan kalau untuk saya pribadi. Jadi sempat misalkan kita tour gitu ya, ada kesibukan yang ya alhamdulillah kerjaan saya masih fleksibel bisa tukar shift. Jadi misal kita mau ada acara, mau main di mana gitu, saya biasanya tukar shift gitu aja sih, nggak yang terlalu mengganggu aktivitas juga. Membagi waktu dengan Hadar, sebenarnya saya tidak lebih fleksibel, mungkin karena saya posisinya paling bujang sendiri, personel yang paling kecil sendiri, dan saya juga memanggil teman-teman lainnya mas-mas pang. Pengalaman yang terlupakan itu banyak ya. Kalau pengalaman tur ke Bali itu juga seru. Kalau yang tak terlupakan mungkin kita main di Kediri, pas zamannya apa itu? Zamannya kita Mas Dimas. Itu main di Kediri, tepatnya di studio 35 ya. Itu kalau lucunya itu kita itu main diajak teman-teman Kediri ke Semampir. Nah, kalau tahu Semampir ya pasti anak-anak tahu lah. Kita kan dulu kan nggak tahu, jadi diajak, katanya Dimas diajak ke taman kota. Ternyata pas sampai ya tempatnya tempat gituan. Pengalaman yang tidak terlupakan selama saya
berkecimpung di kolektif ini banyak sih. Hampir semua pengalaman tidak terlupakan buat saya. Yang paling mengesankan pernah main di salah satu kota juga di Jawa Timur yang kondisinya waktu itu menurut saya chaos sekali, sangat-sangat chaos. Dan kekeosan ini dimulai saat Hadar main. Jadi pas Hadar main mulai chaos, akhirnya udah wah kacau sekali, berantem di mana-mana. Sampai yang paling saya ingat itu ada salah satu personil Habib, dia datang keluar dari gedung, datang nyamperin ke mobil dengan telanjang kaki, oke. Dengan telanjang kaki, sepatunya dibawa. Kita tanya, ngapain tuh kok nggak pakai sepatu? Dia jawab, biar dikira orang sini, soalnya kayak sekali gitu. Dia nggak kena hantam. Waktu itu sangat-sangat tidak terlupakan. Sebenarnya banyak juga sih kalau yang tidak terlupakan. Tiap main juga studio gigs yang kita pasti tidak terlupakan. Paling lupanya pas main karena tentu saja pengaruh alkohol. Nah ini kalau pengalaman yang paling berkesan itu ya waktu tur Bali dengan dua band Pandaan itu Real Bastard dulu. Kita bareng-bareng ke Bali, tur ke sana, mini tour lah ke situ, dan benar-benar mengesankan karena wah susah nih buat sebutin masalahnya pengalaman nih. Intinya heboh lah di sana. Banyak canda tawa yang tak terkontrol, itu yang paling saya suka. Selain itu kalau di tingkat kecamatan sini ya mungkin waktu main ke Fuck Your Band Fest di Bedengan itu ya, saya selalu suka di situ karena kita melakukan camping bareng yang secara tidak langsung kita berjumpa dengan alam yang sekarang beberapa waktu terakhir ini musik-musik Hadar bernuansa lingkungan. Nah, pengalaman saya yang paling terkesan sampai saat ini tuh pada waktu ke mini tour ke Bali. Jadi di sana itu sebenarnya saya punya band favorit ya, yang pengen saya temui. Itu saya suka sekali itu sama Gersang Junior. Jadi di sana saya ketemu sama personilnya di wisada, teman-teman Bali ya asik, baik semua. Makasih Bli. Kalau pengalaman sebenarnya setiap stick dari stick ke stick itu mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Cuman saya ini yang paling memorable itu pengalaman di Bali. Itu di Bali tur di Bali itu main di Twist Bar. Twist Bar itu kan tempat anak-anak keren lah kalau kata-kata orang-orang dulu kan. Tapi sampai sekarang keren. Memorable selain main di Bali itu ya di Kediri, karena di Kediri itu apa ya? Karena kalau di Kediri itu punya momen tersendiri, punya kenangan yang sampai sekarang pun saya tidak akan pernah lupa itu. Karena ketika saya diajak jalan-jalan yang katanya ke taman, tahu-taunya tamannya itu taman cewek-cewek. Jadi tempatnya pada waktu itu remang-remang gitu lah, main-main ke situ, terus ada tante yang panggil berapa gitu-gitulah. Yang memorable itu ya di Kediri yang dihandle oleh Dimas. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua di Papuma ya, apa namanya, akar rumput. Lalu yang ketiga mungkin
yang terakhir Hadar terakhir kali main sebelum vakum lama, yaitu di Fuck Your Band Fest di Medengan. Proyek Hadar ke depan mungkin kita ini lagi mempersiapkan back to punk ya. Kita kembali lagi mempersiapkan single baru dari kita, Lautan Pondasi, yang belum sempet ketik. Kemarin sempet jamming, sempet latihan. Ya itu aja sih. Proyek atau harapan Hadar ke depannya ini, kalau proyek kita punya beberapa materi, ada kurang lebih 3 materi yang sudah kita godok. Rencananya kita mau record, dan untuk harapannya semoga bisa album sih, semoga bisa album beberapa bulan lagi lah. Ini soalnya teman-teman lagi on fire ini, pengen latihan juga ini. Proyek Hadar ke depan, menurut saya ada ini, kita ada single, beberapa single yang belum sempat ke record. Kita pengennya single-single ini bisa terrecord sih, mungkin kedepannya bisa direkam gitu. Soalnya sayang juga kalau nggak direkod gitu rasanya. Oke, untuk proyek Hadar ke depan, ya kita lagi menggarap satu single baru yang sebenarnya kita itu sebelumnya kayak mulai ternyata Hadar ini kayaknya vakum, agak sulit untuk main lagi. Ternyata ada beberapa dukungan dari teman-teman untuk, Mas, lagu dengan judul Lautan Pondasi ini kenapa sih nggak di record aja? Ya udah, terus kita teman-teman diskusi, dan ternyata ada waktu-waktu yang luang dari masing-masing personil. Udah, yuk kita latihan bareng lagi, kita kerjakan proyek ini. Proyek kedepannya mungkin kita akan rekor beberapa single dari yang kemarin kita kumpulkan materi-materi sebelum vakum. Mungkin Lautan Pondasi, terus banyak lah, nanti ditunggu saja. Saran kedepannya buat Hadar, dan semoga personilnya sehat-sehat saja, usahanya lancar, rezekinya lancar, supaya bisa tetap berkenan lagi sampai tua, dan kan kumpul-kumpul, yang pasti tetap berkarya, tetap bikin lagu, ya minimal kumpul lah. Alhamdulillah. Pendapat saya tentang COVID, gimana ya, sangat sensitif sekali ya kalau ngomong COVID. Yang pasti COVID mematikan semua ekonomi, termasuk saya. Fuck COVID. COVID-19 apa ya? COVID-19 menurut saya lebih ke mitos sih sebenarnya. Saya nggak tahu gimana sebenarnya virus ini seperti apa juga nggak tahu, cuman ini sangat berpengaruh dengan kehidupan saya sih, dari mulai kerja, dari mulai pekerjaan, banyak sampai yang harus terhalang buat pulang kampung, harus terhalang juga kerja yang diliburkan, banyak. Kalau disuruh menjelaskan juga COVID, nggak tahu juga sih, cukup berpengaruh ngomong buat saya pribadi. Oke, kalau masalah COVID ini gimana ya, agak susah jelasnya. Ya masalahnya ada beberapa sudut pandang dan pengalaman orang-orang, entah itu dari media atau pengalaman langsung, yang
saya kira ya saling kontroversi lah. Jadi intinya tapi saya tetap menyikapi COVID-19 ini fuck off. Kalau bicara tentang COVID, sebenarnya memang sensitif sekali karena setiap personal, setiap orang pasti mempunyai pemikiran sendiri-sendiri terkait COVID. Kalau menurut saya COVID ini memang ada sih, cuman nggak terlalu bahaya, nggak terlalu apa ya, kalau dibilang media terlalu membesar-besarkan itu memang benar. Pendapat saya tentang COVID-19 ini ya, awalnya dulu sempat nggak percaya sih penyakit ini bisa sebegitu ganasnya ya di China dulu. Tapi kok semakin kesini saya semakin prihatin ya. Saya lihat orang yang sudah jadi karyawan aja banyak yang diputus hubungan kerja, terus yang nggak kerja juga pengen cari kerjaan itu susah. Terus sekarang kalau dibilang ini zamannya orang jualan, jadi banyak orang yang pengen berwirausaha semua. Nah, kalau semuanya jualan siapa yang beli? Mungkin saya prihatin sih. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah mulai pulih dan normal kembali lah untuk sektor pariwisata maupun ekonomi di Indonesia ini. Loro-loro ae, loro posisi.